hari ini kenapa kaum milenial melek politik. Ini kan menarik. Banyak kaum muda berpikir politik itu sejenis hal yang nggak enak lah, momok dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya politik itu adalah sebuah alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Karena dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita itu bagian dari politik. Nah, kalau topik hari ini bicara kenapa kaum muda, kaum milenial harus melek politik, kita kalau back ke belakang ya, pemilih milenial itu kalau menurut survei itu 35-40% itu adalah pemilih milenial. Itu menurut peneliti LIPI ya. Ibu Sarah Suhani Siregar ya. Tapi sebelum lebih jauh kita bahas Bu Tini, saya ini ingin menyapa peserta dulu. Ini kan masih dalam bulan Ramadan bulan Lebaran ya. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran buat teman-teman semuanya. Nah, bicara milenial ini menarik sekali. Ada 35-40% pemilih itu adalah pemilih kaum milenial. Tapi dari sekian banyak itu 25-30% itu hanya sekedar mengikuti saja, mengikuti politik, tapi belum tentu memahaminya. Ini yang menjadi persoalan. Kaum milenial itu 80% itu sangat menguasai yang namanya teknologi. Sangat menguasai yang namanya media sosial, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kalau kaum milenial yang menguasai medsos ini, melek politik, itu akan sangat menarik buat perkembangan politik Indonesia ke depan. Saya ini mantan aktivis 98, bersama dengan teman-teman dulu kita ingin membuat perubahan dari rezim Orde Baru hingga rezim sekarang yang sedang kita alami ini. Sehingga kita bisa merasakan adanya presiden yang merakyat seperti Jokowi yang telah 2 periode. Mudah-mudahan kelak ke depan presiden penggantinya bisa minimal sama atau lebih hebat dari Bapak Jokowi. Begitu kira-kira Mbak Tini. Nah, oleh karenanya saya pikir kalau kita mau bicara politik, kenapa kaum muda itu harus melek politik? Maka kita harus berpikir bagaimana menciptakan kaum muda yang tidak alergi terhadap politik. Ini sangat penting. Kalau kemudian di Republik ini ada duta pariwisata, ada duta batik misalnya. Tapi belum pernah kita dengar ada duta politik. Nah, ini sangat penting untuk dibahas ke depan. Bagaimana kemudian duta politik ini bisa menjadi role model untuk politik ke depan, supaya kaum milenial lebih peduli. Ini mungkin bisa dibuat event atau seminar-seminar yang sifatnya kecil, menengah, atau besar. Tapi yang pasti, kalau ini dilakukan secara terukur dan kontinu atau secara terus-menerus, saya pikir ini akan bisa merubah paradigma kaum milenial. Penting bagi kaum milenial untuk melek politik. Karena mereka adalah tulang punggung bangsa. Saya ingat pada masa zaman saya aktivis dulu, saya ini merasa pemuda yang sangat dibutuhkan oleh negara ini pada zaman itu. Nah, saya berharap
kaum milenial sekarang ini bisa berpikir seperti itu. Karena kondisi negara kita ini jangan dianggap remeh. Saya sendiri sebagai mantan aktivis yang 25 tahun lalu sebagai aktivis itu yang bisa dikategorikan sebagai milenial pada saat itu, sekarang ini merasa sangat khawatir akan kondisi negara. Banyaknya hoax, banyaknya ketidakpedulian terhadap bangsa. Baik, sepertinya Banyak narasumber tidak kita lepas. terputus. Gimana? Mohon maaf Bapak, mungkin tadi kendala sinyal, suara Bapak agak terputus. Kalau sekarang? Baik, sekarang sudah jelas Bapak. Iya. Saya lanjutkan, Mbak Tini, yang ingin saya katakan bahwa kemudian peran milenial itu sangat dibutuhkan oleh negara ini. Kalau kemudian, halo? Iya, halo Bapak, silakan dilanjutkan. Kemudian pemilih pemula kita itu ada 35-40% kaum milenial, artinya ada generasi bahwa politik itu milik orang-orang kolot. Politik itu hanya milik orang-orang tua, sehingga kaum milenial tidak tertarik. Sesungguhnya politik itu adalah milik kaum milenial. Kalau kita bicara sejarah pergerakannya, tahun 1908 itu ada pergerakan Budi Utomo. Lalu kemudian tahun 1928 itu ada gerakan Sumpah Pemuda. Kemudian tahun 66 itu ada gerakan Orde Baru. Kemudian tahun 74 itu ada gerakan peristiwa Malari. Lalu tahun 1998 ada gerakan mahasiswa. Itu saya ada di dalamnya. Itu semua diisi oleh kaum-kaum milenial. Perubahan bangsa ini, itu yang melakukan itu orang-orang muda. Nah, saya agak khawatir ini ya Mbak Tini, Pak, akhir-akhir ini kehebatan kaum milenial dalam hal teknologi, media sosial, dan lain sebagainya, itu harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menangkis hoax yang ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi khilafah dan lain sebagainya. Mungkin itu garis besar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kaum milenial agar kemudian mereka yakin dan percaya negara membutuhkan mereka. Kaum milenial harus melek politik. 35-40% pemilih itu adalah kaum milenial. Walau 20-25%-nya hanya membaca politik, tapi belum sebagai pelaku politik. Tapi hebatnya, 80% dari kaum milenial itu menguasai teknologi dan menguasai media sosial. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti lebihnya kita begitu loh Mbak Tini ya. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan awal yang sangat luar biasa dari Bapak Pilian ya tentunya. Baik, di sini mungkin kita sharing tanya jawab aja ya Bapak Pilian. Ada satu pertanyaan dari saya sebelum sesi dilanjutkan. Mungkin untuk Bapak dan Ibu beserta dengan rekan-rekan muda sekalian yang sekiranya punya pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand atau menulisnya di room chat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu beserta dengan rekan-rekan muda sekalian. Baik Bapak, menarik sekali ya tadi disampaikan bahwa sebagian besar anak muda itu
paham akan teknologi, tapi kenapa nggak tertarik terhadap politik, gitu ya, Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana cara menanamkan mindset nih, Pak, dari anak muda itu sendiri agar lebih tertarik ke bidang politik, Bapak? Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bapak. Ya, pertama ini kan pastinya menjadi tanggung jawab daripada keluarga. Kan itu apa bangsa ini terdiri dari keluarga-keluarga. Hal yang terkecil itu tanggung jawab daripada keluarga. Supaya kemudian kaum milenial ini lebih terarah dan peduli terhadap bangsa. Penanaman jiwa, ya, penanaman jiwa nasionalis dan patriotisme itu perlu ditanamkan pada setiap kaum milenial. Tapi yang tidak kalah pentingnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Nartini, Iya, Pak. bahwa peran negara dalam hal ini membuat duta politik itu sangat penting. Gitu. Nah, duta politik inilah tadi yang kemudian mengemas, melakukan banyak hal, program, event, seminar, dan lain sebagainya, yang terukur dan secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan lain sebagainya untuk merangsang kaum milenial. Mengajak kaum milenial, kenapa mereka penting untuk ikut politik? Karena bicara soal politik itu bukan hanya soal memberikan suara. Tidak. Tidak hanya sekedar memberikan suara. Bicara politik itu soal bagaimana menyatukan suara. Yang berat itu menyatukan suara. Kalau hanya sekedar memberikan suara, siapapun bisa melakukannya. Tapi menyatukan suara sehingga kemudian dapat memilih pemimpin yang terbaik, wakil yang terbaik, itu yang susah. Nah, kaum milenial itu sangat-sangat dibutuhkan perannya di dalam hal itu. Karena di samping mereka punya komunitas atau persentase yang cukup signifikan, 35-40% loh menurut survei dari LIPI. Di samping mereka punya komunitas yang cukup signifikan dan besar, mereka juga punya kemampuan, Mbak. 80% itu mereka menguasai teknologi. 80% itu mereka menguasai media sosial. Kedua hal ini bila dipadukan untuk mengawal politik dan republik, maka selesailah persoalan bangsa ini. Hoax itu tidak akan mampu menjelajahi HP kita. Karena kaum milenial sudah mampu menangkisnya. Begitu, Mbak. Ini. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi sedikit saya tangkap berarti untuk saat ini perlunya duta politik ya, Bapak pilihan sebagai solusi dari bagaimana membuat anak muda ini makin tertarik dalam hal politik. Nah, mungkin sebelum ke duta politik Bapak, karena mungkin kalau duta politik kan perlu proses ya Bapak. Perlu adanya proses yang mungkin nanti bakal disetujui dulu dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak ada nggak hal sederhana yang bisa membuat anak muda itu sadar akan politik dan mulai tertarik ke hal politik itu, Bapak? Ya, hal paling sederhana sebenarnya ya, dengan kemampuan kaum milenial ini dalam hal teknologi dan penguasaan media sosial, sebenarnya mereka harus mulai dari hal sederhana seperti itu. Bagaimana kemudian kecintaan terhadap negara ini mereka mulai bangun lewat media-media sosial. Dan mereka juga harus menumbuhkan rasa yang paling sederhana. Jangan berpikir politik itu hanya milik orang tua gitu loh. Yang menjadi persoalan di kita ini, kaum milenial ini berpikir, udahlah, weslah, bicara politik itu bicara orang tua lah. Kita ini masih milenial, masih happy-happy, bicaranya medsos yang wah-wah saja. Nah, kalau kemudian dimulai dari hal sederhana itu, saya yakin Mbak Fitri, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dan kecintaan mereka terhadap politik itu menjadi menarik. Begitu. Tapi kalau teman-teman
mau lebih konkret ya, ayo bergabung ke partai politik misalnya. Saya ini ada di PDI Perjuangan misalnya. PDI Perjuangan itu punya struktur sampai pada tingkat ranting dan anak ranting. Ada pengurus anak cabang, DPC pengurus anak cabang, ranting anak ranting. Kalau teman-teman mau implementasi politik lebih real, ayo bergabung ke politik, ke partai politik. Atau kalau mau realnya bicara bagaimana menanamkan rasa politik tadi, ayo mulai isi media-media sosial kaum milenial itu dengan hal-hal politik yang membangun dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu Mbak Tini. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, setelah anak muda ini mungkin mulai tertarik dengan dunia politik itu sendiri, karena kebetulan saya juga anak muda ya Bapak, dan merasa bahwa agak takut gitu mendalami politik Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, selain manfaat untuk negaranya itu sendiri, sebagai kita anak muda, hal apa sih Pak yang bisa kita dapat kalau semisal kita update terhadap politik, kemudian cinta terhadap politik, itu Pak? Banyak ya Mbak. Mbak, dalam hidup ini tidak ada yang lepas dari politik. Gini loh, sederhananya. Kalau kemudian kita bilang, apa yang kita dapatkan dari politik? Banyak ya. Setiap sisi kehidupan kita itu tidak lepas dari sisi politik. Saat ini kaum milenial misalnya, Anda bisa mahasiswa, itu bukan karena semata-mata kehebatan orang tuamu. Tapi ada kontribusi besar dari seluruh rakyat Indonesia lewat pajak yang mereka berikan. Pajak pembelian, pajak penghasilan. Itu kontribusi dari setiap anak bangsa, sehingga setiap orang bisa kuliah dengan subsidi dari negara. Kalau tanpa pajak yang diberikan oleh rakyat Indonesia, maka tak akan banyak orang yang mampu mencicipi bangku kuliah. Sehingga ketika itu terjadi, sebenarnya wajib hukumnya bagi setiap kaum milenial yang merasakan bangku sekolah, itu harus melek politik dan peduli bangsa. Kalau kemudian ditanya, apa yang bisa didapatkan? Banyak Mbak. Kalau Soekarno pernah berkata, kalau kau berikan kepadaku 1000 orang tua, maka saya akan bisa mencabut Gunung Semeru. Tapi kalau kau berikan kepadaku 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Artinya kekuatan pemuda itu ketika terjun ke dalam politik, itu cukup luar biasa. Manfaatnya banyak. Anda bisa kuliah, itu karena kebijakan politik. Orang banyak terbantukan dengan berbagai kebijakan karena politik. Lalu manfaat buat Anda ketika kebijakan politik itu pro terhadap rakyat, pro terhadap kepentingan orang kecil, maka Anda bisa merasakan manfaatnya. Walau tidak secara langsung. Tapi kaum muda bisa mengawal itu dengan baik kalau kemudian mereka mau supaya kebijakan politik itu pro terhadap rakyat kecil. Mungkin itu Mbak Tini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Halo, Lisbar. selamat pagi Bapak. Baik, selamat bergabung ya Bapak. Siapa ya? Bapak Naomi. Selamat bergabung Bapak. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Pilihan. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, selanjutnya mungkin buat teman-teman di sini dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung, yang sekiranya mau sharing, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau menulis pertanyaannya di room chat. Kami persilakan ya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdiskusi pada acara webinar yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, di room chat sudah ada pertanyaan Bapak Pilihan, izin saya bacakan.
dari Erwin Putra. Izin bertanya kepada narasumber Mbak, bagaimana cara partai politik dalam hal ini, partai PDIP, partai yang Bapak wakili, memanfaatkan generasi muda yang sudah melek politik dalam mendukung mewujudkan visi misi partai. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya, bisa langsung ditanggapi Bapak. Ya, kalau partai kami sih menyiapkan ruang ya buat kaum muda ya. Kita ada yang namanya Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Banyak program partai yang kita siapkan untuk kaum milenial. Bahkan dalam program-program partai kita juga tidak menaikkan bahwa teknologi dan media sosial bagian yang juga harus kita gapai. Oleh karena itu di PD Perjuangan telah menyiapkan ruang-ruang itu bagi kaum muda dan kaum milenial. Nah, oleh karena itu partai kami sangat terbuka untuk kaum milenial. Silahkan datang dan mendaftar ke PD Perjuangan, silahkan buat KTA, partai kami terbuka untuk siapapun. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Kakak Erwin Putra, jawabannya bisa diterima atau saya mengundang untuk on audio saja biar kita lebih interaktif. Halo Kak Erwin Putra. Halo Kak Erwin Putra. Saya undang buat meng-on-kan audio agar kita bisa lebih interaktif. Halo Bapak Erwin. Baik, mungkin terkendala jaringan, saya rasa sudah jelas. Baik, untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan muda sekalian yang sekiranya ada pertanyaan atau mau sharing, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya di room chat. Setelah itu akan saya undang buat meng-on-kan audionya agar bisa lebih interaktif, berinteraksi bersama dengan Bapak pilihan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, mungkin sebelum ke pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang ada di room, mungkin nyambung ke pertanyaan saya lagi nih Bapak pilihan. Nah, mungkin sebagian besar dari apa yang saya lihat di lingkungan saya ya Pak, terutama itu kebanyakan orang tua, orang yang sudah paham politik, itu kayak bilang ke misal nih ke saya kan ingin mendalami beberapa kasus mungkin yang ada di televisi dan lain sebagainya. Ingin mendalami kasus tersebut, tapi biasanya itu dilarang, Pak. Nggak usah ikut-ikutan dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Apakah dari segi orang tuanya yang kurang edukasi atau apa, atau bagaimana itu Pak, kalau kasusnya seperti itu? Nah itu tadi Mbak Tini, ini mungkin juga orang tua yang kemudian menganggap politik itu sebagai barang haram lah ya, momok lah ya, apa sebuah gerakan jahat dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita luruskan sebenarnya. Kalau orang tua saja sudah berpikir seperti itu, bagaimana kaum milenial? Politik itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dia hanya sebuah alat. Nah, kalau dia hanya sebuah alat, makanya kita harus berlomba-lomba. Dan orang terbaik yang harus kita kirimkan ke dalam politik. Karena memang dia berbahaya ketika politik itu jatuh ke tangan si berat. Maka kebijakan dan keputusan politiknya itu menjadi kebijakan dan keputusan politik untuk kepentingan kaum si berat. Atau kaum hitam itu loh. Gitu loh. Oleh karena itu, sebagai orang tua saya ini berharap anak saya itu terjun di politik sebagai generasi penerus. Kenapa? Karena yang terbaik itu harus kita kirimkan ke dalam dunia politik. Orang yang bermoral, orang yang pintar, orang yang terbaik, itulah yang harus kita kirimkan. Bukan kemudian kita berpikir orang yang paling tidak mampu yang kita kirimkan ke politik. Karena nanti kebijakan yang dihasilkannya itu kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Nah, persoalannya sama tidak pemahaman kita soal politik. Kalau kemudian oknum
yang melakukan politik-politik kotor itu persoalan lain. Tapi pada hakikatnya politik itu tidak kotor. Pada hakikatnya politik itu tidak jahat. Pada hakikatnya politik itu untuk menuju alat untuk mencapai hal-hal yang lebih baik, kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Jangan kemudian kita pikir ini politik itu jahat dan lain sebagainya. Kalau orang tua berpikir begitu, bagaimana kaum milenialnya, Mbak Tini? Begitu Mbak Tini. Tapi Mbak Tini nggak gitu kan ya? Kalau boleh jujur, sampai sekarang juga gitu Bapak. Jadinya agak takut buat mendalami, karena kan setiap bertanya itu diminta Pak usah ikut campur masalah kayak gitu Pak. Nah jadinya sampai sekarang ya terbawa mindset itu. Tapi di webinar kali ini sudah tercerahkan, dan saya harap juga rekan-rekan muda sekalian yang hadir di webinar pada pagi hari ini juga bisa tercerahkan ya Bapak Pilihan. Iya Mbak Tini, kalau politik itu diisi orang-orang yang tadi saya bilang bukan yang terbaik, orang yang tidak bermoral dan lain sebagainya, maka setiap kebijakan politik itu akan tidak menguntungkan buat kita, buat rakyat kebanyakan. Nanti kebijakan politiknya hanya menguntungkan dan mewakili kelompok-kelompok si berat tadi. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai anak bangsa mengirimkan kader terbaiknya, memberikan anaknya, memberikan cucunya untuk terjun ke dalam dunia politik. Untuk mengawal tadi, mengawal kebijakan. Ini penting buat kita. Karena kehidupan bangsa ke depan ini kan perlu dikawal, Mbak. Siapa yang bisa jamin bangsa Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan masih namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jika kaum milenialnya tidak peduli, jika kaum milenialnya masih hanya memakai medsos itu hanya untuk hedon dan lain sebagainya. Ini kan kemudian harus kita persiapkan kaum milenial ini menjadi kaum milenial yang melek politik. Nah, topik hari ini membuat saya begitu antusias ya. Kenapa kaum milenial harus melek politik itu? Itu yang tadi saya bilang. Ini generasi penerus. Kelangsungan hidup bangsa itu ada di tangan dan pundak mereka. Kalau kemudian kaum milenialnya tidak kita ajak dan tidak kita isi, bahkan kita paksa untuk melek politik, mau jadi apa ke depan ini, bangsa ini. Nah, PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang sangat terbuka untuk kaum milenial. Begitu Mbak Tini. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin di sini saya mau mengundang salah satu anak milenial dulu nih Pak. Bagaimana sih tanggapan dia mengenai politik? Tapi mungkin dari yang ada di room Zoom ini ada yang ingin saya undang untuk on audio berdiskusi di sini. Bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin saya tidak tahu ya yang mana anak muda karena sebagian besar off kamera. Ada yang mau bersukarela buat saya undang untuk berdiskusi pada Zoom pagi hari ini? Ya, Mungkin kalau dia saya off tebak. kamera itu berarti udah tua kali Mbak Tini. Ada juga Pak, biasanya anak muda Pak, malu-malu. Mungkin saya lihat dari namanya ya, ada Jansen. Halo Kak Jansen. Widodo, mungkin Kak Widodo mungkin yang on cam. Di sini ada Nadia P. Halo Kak Nadia, mungkin bisa saya undang buat berdiskusi Kak. Nah, di sini Kak Jansen nih sudah on kamera. Halo Kak Jansen, bisa mengaktifkan audionya Kakak. Halo. Halo. Ya, Mbak. Iya. Selamat pagi Bapak, salam kenal.
Selamat pagi. Nah, baik, mungkin kita berdiskusi sebentar ya, Kak Jansen. Ya, Baik, menurut Kak Jansen sendiri nih, bagaimana sih pandangan Kakak sebagai dari Kakak sendiri nih, bagaimana sih pandangannya terhadap politik itu, Kak? kalau pandangan politik Iya. sih, kalau jujur sih belum begitu paham ya. Kalau masalah itunya, kalau buat anak muda kan, masalahnya kita kan masih gaptek lah kalau menurutnya gitu kan. Kalau buat anak muda yang zaman sekarang masih ambang-ambang, masih mencoba memasukinya, gimana caranya mengikutinya gitu. Baik, itu pandangan saya, dari Pak ya. Jansen. Iya, terima kasih. Baik, mungkin di sini saya ingin mengundang salah satu anak muda lagi. Di sini ada Kak Prayoga ya. Mungkin bisa saya undang buat on audio, Kak. Halo, selamat pagi. Halo Kak Koma, selamat pagi. Maaf nih saya baru gabung. Iya, tidak apa. Nah, mungkin Kakak selaku anak muda dan selaku mahasiswa ya, kalau nggak salah. Bagaimana sih pandangan Kakak selama ini terhadap politik, Kak? Kalau boleh tahu, mungkin kita diskusi sebentar. Baik, saya agak malu sebenarnya ngomong karena saya masih orang awam gitu ya, ngomong di depan Bapak narasumbernya yang kebetulan dia seorang mantan aktivis 98 gitu. Iya, silakan Kak, dilanjut. Kalau menurut saya situasi politik Indonesia khususnya ya saat ini saya agak kurang enak rasanya, saya masih miris rasanya dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Kenapa? Karena menurut saya kebebasan berpendapat itu hanya sebatas gaungan semata, tidak ada implementasi penuh di lapangan. Kalau yang kita lihat implementasi di lapangan kebebasan berpendapat itu hanya sebatas demo dan unjuk rasa yang tidak ada titik temu. Nah, menurut saya di Indonesia ini pemerintah itu justru melarang adanya kebebasan berpendapat tersebut. Nah, jadinya banyak oknum-oknum politik yang beranggapan kalau kita berpendapat itu seolah-olah tidak sopan. Nah, kalau menurut saya sopan santun ataupun sopan dalam berpendapat itu sifatnya adalah pikiran, sedangkan pikiran itu tidak memerlukan sopan santun karena sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Kalau semisal sopan santun kalau semisal pikiran itu disopan santunkan, nanti memunculkan kemunafikan seperti itu, Kak Komang. Pendapat saya mengenai kondisi politik Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Kak Prayoga. Jadi Pak Pilihan itu tadi dua pendapat dari anak muda kita, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri bisa ditanggapi kembali, Pak. Ya, saya coba yang pertama ini dengan Pak Prayoga ya. Sistem politik kita ini kan ada mekanisme ya. Dalam menyampaikan pendapat itu juga kan mempunyai mekanisme. Ada aturan. Kalau kemudian teman-teman ingin menyampaikan aspirasi, kan banyak salurannya sebenarnya. Bisa lewat partai politik, bisa lewat wakil rakyat, atau bisa lewat demo yang beretika. Kami juga dulu melakukan itu dalam menumbangkan Soeharto. Kami juga berdemo. Tapi bukan berarti kemudian apa yang kita lakukan serta-merta juga didengar. Semua itu kan butuh proses. Nggak bisa kemudian kita berpikir, kita berpendapat bahwa itu mutlak harus didengar dan dilaksanakan. Nah, semua harus punya tahapan dan mekanisme. Itu kenapa kemudian sistem negara kita dibuat
ada yang namanya partai politik, ada yang namanya wakil rakyat, ada yang namanya eksekutif pemerintah. Nah, untuk kemudian rakyat bisa menyampaikan unek-uneknya kepada pemerintah, kepada eksekutif, maka ada wakil rakyat tadi. Lewat wakil rakyat. Nah, mungkin Pak Prayoga berpikir, ya wakil rakyat kami bagaimana? Ketika kemudian kami bicara nggak didengar. Jangankan untuk didengar. Untuk ketemu rakyat aja wakil kami tidak mau. Nah, itu yang menjadi persoalan kita ke depan. Ada saatnya kemudian rakyat memberikan punishment kepada wakilnya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, persoalannya, mau nggak kita memberikan punishment? Jangan-jangan punishment kita tidak berlaku ketika money politiknya dilakukan oleh wakil rakyat tadi. Sehingga kepala kita bisa dibeli dengan uang. Ini yang sebenarnya harus kita jaga betul, apalagi kaum milenial ini. Kaum milenial itu harus punya komitmen, harus punya integritas, tidak bisa dibeli. Karena kemampuan kaum milenial itu di atas rata-rata dari kemampuan kaum orang tua. Mereka mampu menguasai teknologi, mereka mampu menguasai media sosial. Dua hal ini ketika dipadukan, itu menjadi hal yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan rupiah. Nah, itu soal mekanisme tadi yang saya maksud Mas Prayoga. Jadi ada mekanisme negara kita. Ketika aspirasi itu bisa disalurkan lewat partai atau lewat wakil rakyat. Nanti lewat partai atau lewat wakil rakyat tadi yang kemudian meneruskan kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Nah, kepada Pak Jansen, sebenarnya Pak Jansen ini agak malu-malu aja sebenarnya Mbak Tini. Pak Jansen ini juga pelaku politik. Cuman persoalannya, iya, saya kenal ini Pak Jansen ini. Cuman persoalannya, banyak orang berpikir pelaku politik itu hanya terjun di dalam partai politik. Tidak sebenarnya. Dimanapun kita berada, ketika kita mewarnai, itu kita sudah sedang melakukan politik. Baik di kehidupan kita di dunia kerja misalnya, kita ada di pasar dan lain sebagainya. Bukan berarti kita bukan pelaku politik. Pelaku politik itu tidak harus ada di dalam partai politik. Karena di setiap kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan politik. Ini bicara politik, ini kan bicara soal alat untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik. Nah, kalau kita ada di mana? Ada di pasar. Maka setiap kebijakan-kebijakan di pasar itu kita harus mampu mewarnai. Itu yang disebut dengan kita sebagai pelaku politik. Nah, kalau kemudian membutuhkan kekuatan yang lebih besar supaya didengar oleh pihak-pihak terkait, misalnya dengan kekuatan masyarakat di pasar tadi tidak mampu, mungkin bisa disalurkan lewat partai politik atau lewat wakil rakyat. Itulah mekanisme kita. Tapi mau tidak mau, kita harus sadar bahwa kemudian kita ini adalah makhluk politik. Jadi tidak boleh kita bilang masa bodoh terhadap politik. Tidak boleh kita bilang kita alergi dengan politik. Salah. Harus dan wajib setiap orang itu melek politik. Nah, yang menarik tadi saya baca komen daripada peserta yang hadir, ada satu hal, Mbak. Orang tuanya juga harus melek politik. Jangan maksa kaum milenial melek politik kalau orang tuanya tidak melek politik. Orang yang melek politik itu orang yang punya nilai dan integritas. Orang yang melek politik itu orang yang tidak bisa dibayar kepalanya dengan rupiah. Tidak bisa dibayar dirinya dengan rupiah. Itu orang yang melek politik. Kalau kaum
mahasiswa, pemuda-pemuda dulu bisa dibayar, Mbak, maka kami tidak mampu menjatuhkan Soeharto. Kalau kami dulu saat itu adalah kaum bayaran, maka Soeharto tidak pernah tumbang. Dan perubahan tidak pernah terjadi di bangsa ini. Tapi karena kami punya moralitas, karena kami punya integritas, karena kami punya keyakinan bahwa perubahan harus dilakukan, maka dengan keyakinan, moralitas, dan integritas itu, kami tidak mampu dibayar. Sehingga tumbanglah Soeharto. Itu merupakan kebanggaan kami sampai saat ini. Saya pikir itu juga yang harus dimiliki oleh kaum milenial. Harus punya moralitas, integritas, sehingga kaum milenial adalah kaum penerus bangsa yang tidak bisa dibeli. Ini juga buat kita semua sebagai warga negara Indonesia. Karena sebentar lagi pertarungan politik sudah dekat. Akan banyak petualang-petualang politik, akan banyak makelar-makelar politik yang akan berpikir mampu membeli kepala rakyat dengan uang yang ada pada dia. Ini yang harus kemudian kita sama-sama menjadi tugas kita bersama untuk mencamkannya kepada kaum milenial dan kepada setiap orang. Mungkin itu Mbak Tini. Mungkin itu Mas Prayoga dan Pak Johnson. Baik, terima kasih Bapak Pilihan. Mungkin dari Pak Johnson dan juga Kak Prayoga tadi bagaimana? Apakah ingin ditanggapi kembali atau dirasa sudah cukup? Saya persilakan. Ya, sudah cukup, Mbak. Sudah mengerti. Baik, terima kasih Pak Johnson. Kak Prayoga bagaimana, Kak? Iya, kalau dari saya sebagai mahasiswa juga ya tentunya tanggapan dari narasumber itu merupakan sebuah panutan karena tragedi 98 itu kan sumbernya adalah kekuatannya adalah mahasiswa gitu ya. Jadi dari pemaparan tadi saya setuju dan memang benar orang yang berintegritas adalah orang yang kepalanya itu tidak bisa dibeli untuk keperluan politik seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Terima terima kasih Mas kasih. Prayoga. Baik, tadi saya rasa ada pertanyaan ya di kolom chat dari Kak Gledi ya kalau nggak salah. Tapi di device saya hilang, Bapak. Mungkin di device Bapak masih ada, Pak? Iya, hilang juga ya Mbak. Hilang juga. Baik, kepada Kak Gladys, mungkin tadi pertanyaannya belum sempat dibacakan. Halo? Bisa on audio saja untuk menyampaikan. Kak Gladys ya, kalau nggak salah tadi. Halo Kak Gladys. Baik, mungkin karena kendala teknis ya, Bapak Pilihan. Kepada Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan muda sekalian yang sekiranya masih... Tadi Iya, Gladys itu bukan bertanya, Mbak. Iya, Tadi tapi pernyataan. Gladys itu pernyataan memberikan apresiasi terhadap PD Perjuangan telah banyak berbuat untuk masyarakat. Wah, terima kasih Bu Gladys. Semoga PD Perjuangan semakin merakyat dan semakin jaya untuk NKRI. Amin. Baik, Bapak, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta pada Zoom pagi hari ini, mungkin sudah tidak terasa ya, Bapak, 1 jam kita berdiskusi di Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan muda yang ada di room Zoom pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebagai akhir dari Zoom pada pagi hari ini, dari Bapak Pilihan sendiri, saya persilakan untuk memberikan closing statement, Pak. Iya, Mbak Tini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebagai closing statement dari saya, kepada kaum milenial, saya berharap betul ini menjadi titik awal.
pertarungan pemilu dan arah bangsa. Saat ini banyak hal yang kemudian menggoncang bangsa ini. Saya sebagai mantan aktivis sampai tergugah dan karena pada NKRI kita jaga Pancasila dan kalian harus melek politik untuk memastikan barisan kaum milenial, barisan kaum muda 35-40% itu ada di barisan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini, mari kita berantas hoax untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Itulah tadi closing statement dari narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin karena kita virtual, kepada Bapak dan Ibu mungkin bisa tepuk tangan melalui reaction yang sudah disediakan oleh fitur Zoom ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Pilihan dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan muda sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung Zoom Kalista Foundation pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pilihan tadi dan apa yang telah kita diskusikan tadi. Mungkin mari kita sama-sama berkolaborasi ya. Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya kaum milenial tetapi kaum generasi tua juga, semua mari kita berkolaborasi untuk politik yang lebih berwarna. Baik, mungkin itu saja webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Komang, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Pilihan dan teman-teman semua.